Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin kue tradisional Nagasari, tapi karena aku kesusahan nyari daun pisang dengan jumlah yang banyak, jadi aku bikin Nagasari dengan menggunakan cetakan dan tanpa bungkus daun pisang. Dan ternyata hasilnya jadi lebih cantik dan cocok juga untuk isian snack box. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara bikinnya? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Selain di video ini, aku juga sudah tulis resep dan juga takarannya di description box di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku siapkan dulu untuk cetakannya. Aku pakai cetakan ini agak gede ya cetakannya. Jadi sebelumnya aku oles dulu dengan minyak untuk semua permukaan cetakan agar pada saat mengeluarkan Nagasari, pada saat setelah matang dikukus dia nggak kesusahan. Jadi lakukan hal yang sama hingga semua cetakan sudah diolesi dengan minyak. Kemudian di sini aku pakai 3 buah pisang raja. Jadi sebelumnya aku kupas dulu. Dan aku potong kecil-kecil untuk bentuknya seperti di video ini ya. Untuk tiga-tiganya aku potong seperti ini semuanya. Setelah itu sisihkan. Kemudian selain buah pisang, aku juga pakai buah nangka. Kurang lebih di sini aku pakai 100 gram buah nangka yang sudah aku potong-potong kotak seperti ini. Nah, lanjut bikin untuk adonannya, aku siapkan tepung beras. Kemudian tambahkan dengan tepung tapioka. Setelah itu masukkan gula pasir. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan juga dengan pasta vanila atau bisa diganti dengan vanili bubuk. Setelah itu aduk-aduk, boleh aduk manual dengan menggunakan whisker seperti aku ini, atau boleh juga pakai chopper. Yang pasti aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan santan hangat. Jadi santan hangat di sini aku pakai 2 bungkus santan instan. Kemudian aku tambahkan dengan air hangat. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Untuk masukin santan hangatnya ini jadi sedikit demi sedikit ya. Tuang sedikit, kemudian aduk-aduk, lalu tuang lagi hingga semua santannya habis. Kalau kamu mau pakai santan asli dari buah kelapa, boleh pakai dari 1 buah kelapa yang kemudian diperas hingga volumenya mencapai 1 liter. Setelah dirasa semuanya tercampur rata, jadi tidak ada yang menggumpal, pastikan jadi aku pindahkan ke wadah yang lebih gede sambil aku saring seperti di video ini. Tujuannya untuk memastikan benar-benar nggak ada bahan kering atau bahan tepung yang menggumpal atau yang bergerindil. Setelah habis semua bahan disaring, kemudian aku aduk-aduk lagi. Jadi pada saat nanti dimasukkan ke dalam kukusan, pastikan sebelumnya diaduk-aduk lagi ya, agar dia nggak mengendap di bagian bawah. Jadi pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan kukusan ya. Kemudian di cetakan yang sudah diolesi dengan minyak, aku mulai masukkan 1 buah pisang yang sudah diiris tipis tadi, pas di bagian tengahnya. Kemudian tuang 1 sendok makan adonan, jadi 1 sendok makan ini nggak sampai penuh.
Tujuannya agar buah pisangnya nanti dia nggak naik ke atas atau mengambang. Jadi aku tambahkan 1 sendok makan adonan ini, kemudian masukkan juga buah nangka. Buah nangkanya ini aku taruh mengelilingi di buah pisangnya ya. Jadi pada saat matang nanti dia bentuknya seperti bunga. Setelah itu mulai masukkan ke dalam kukusan. Jadi kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan dan pastikan air dalam kukusan benar-benar sudah mendidih dan meletup-letup ya. Setelah masuk semuanya, kemudian kukus selama 3 menit. Dan setelah 3 menit dia sudah setengah matang untuk kukusan yang pertama, mulai tuang lagi hingga setengah cetakan. Nah jadi jangan lupa ya pada saat ngambil si adonan ini sebelumnya sudah diaduk terlebih dahulu, karena biasanya kalau nggak diaduk ada bahan kering yang mengendap di bagian bawah. Setelah itu tambahkan dengan buah pisang dan juga buah nangkanya. Setelah selesai, kemudian kukus kembali selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah 5 menit, lalu mulai tuang lagi adonan hingga penuh sampai ke ujung cetakan. Setelah itu, kukus kembali selama 15 menit. Nah, jadi sambil nunggu kukusan yang pertama ini matang, aku mau bikin untuk rasa yang kedua, aku bikin rasa pandan. Jadi adonannya ini aku tambahkan dengan pasta pandan, kemudian aku tambahkan juga dengan pewarna makanan hijau. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan setelah 15 menit, kukusan yang pertama untuk kue nagasarinya ini udah mateng. Awalnya dia memang naik seperti ini ya, nanti pada saat dingin dia akan turun dengan sendirinya. Jadi pada saat masih panas seperti ini, jangan dikeluarkan dari cetakan. Segera keluarkan dari kukusan, setelah itu dinginkan. Pada saat sudah dingin dan benar-benar dingin, baru boleh dikeluarkan dari cetakan. Karena kalau masih panas, adonannya ini tuh masih lembek, jadi dia nggak bisa dikeluarkan dari cetakannya. Dan dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 21 cetakan, dan ini cetakan gede ya. Dan setelah kurang lebih 2 jam aku nunggu dan ini udah dingin, cara lepas dari cetakannya itu dia ditekan-tekan dengan diarahkan ke dalam. Kemudian hentakan 1 kali dan dia bisa keluar langsung dari cetakannya.
Dan hasilnya seperti ini, tuh cantik kan? Jadi ada pisang dan juga nangka di bagian permukaan atasnya. Lanjut, aku bikin untuk kukusan yang kedua. Jadi di sini aku masih sama caranya. Cuman di sini caranya aku langsung masukkan pisang dan juga buah nangka di awal seperti ini. Kemudian mulai tuang 1 sendok makan, tapi nggak sampai penuh untuk adonan pandannya. Setelah itu masih dengan cara yang sama, masukkan ke dalam kukusan dan kukus selama 3 menit sampai adonan setengah matang. Dan setelah 3 menit juga masih cara yang sama, mulai tuang adonan pandan sampai setengah bagian dari cetakan ini. Setelah itu masukkan buah pisang dan juga buah nangkanya. Kukus selama 5 menit, kemudian setelah 5 menit masukkan kembali adonan sampai penuh dan kukus lagi sampai 15 menit. Dan ini hasilnya setelah 15 menit. Jadi selain warna putih dan juga perasa pandan, bisa juga kamu kasih warna merah atau sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Kemudian di sini aku mau cobain satu. Dan ini sudah dingin ya. Untuk yang warna hijau dan juga rasa pandan ini bener-bener rekomen banget. Dan jujur aku lebih suka yang warna hijau daripada yang warna putih. Karena rasa pandannya tuh bener-bener harum dan terasa banget. Perpaduan rasa antara tepung beras, kemudian santan, dan dipadukan dengan pisang dan juga nangka ini bener-bener rekomen banget. Enak banget, manisnya juga nggak keterlaluan, dan yang pasti dijamin kamu akan ketagihan untuk selalu bikin Nagasari kekinian ini. Selain untuk kudapan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide jualan loh. Dan bisa juga untuk ide isian snack box. Jadi kalau untuk isian snack box bisa dikemas dengan menggunakan mika. Jadi kalau dalam satu resep ini kamu bikin untuk cemilan sendiri di rumah dan ini terlalu banyak, tinggal dikonversikan aja dibagi 2 ya, agar hasilnya lebih sedikit lagi. Kalau kamu pengen lebih banyak lagi, kamu bisa ganti cetakan dengan yang lebih kecil dari yang aku pakai. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.